Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan ya bahasan mata kuliah kecerdasan buatan, yaitu metode pencarian ya. Ada beberapa yang akan kita bahas, yaitu breadth first search, depth first search, dan depth limited search ya. Jadi ada 3 algoritma pencarian yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Jadi intinya gitu ya, dalam metode pencarian ada 2 klasifikasi ya, yaitu ada pencarian buta gitu ya, atau kita kenal blind search atau uniformed search. Yang kedua yaitu pencarian heuristik. Jadi atau kita kenal informed search. Jadi pencarian buta sendiri dari namanya ya, dia akan mencari gitu ya, melakukan pencarian tanpa ada ini ya, dukungan informasi tertentu atau atribut tertentu untuk mempercepat ataupun mempercepat algoritma dalam mencapai sebuah solusi ya. Itu kalau pencarian buta. Kalau pencarian heuristik sebaliknya. Jadi dia ada informasi-informasi khusus gimana dia mempercepat proses pencarian gitu ya, untuk menemukan tujuannya gitu ya, atau menemukan solusi. Jadi ada beberapa sumber yang bisa dipelajari gitu ya. Ada dari Firebook, ini yang paling lama ya, 1989. Jadi di bukunya Artificial Intelligence gitu ya. Berikutnya ada dari Kusuma Dewi tahun 2003 ya tentang Artificial Intelligence. Jadi ada teknik dan aplikasinya. Dan ini pedoman yang kita pakai juga ya, Russell dan Norvig 2010 tentang Artificial Intelligence Modern Approach gitu ya. Jadi bila dirasa penjelasan ini kurang jelas atau ada teknik-teknik pencarian yang lebih advance gitu ya, silakan bisa dicari di referensi ini. Ada pencarian buta. Nah, ini blind search tadi ya. Ada beberapa klasifikasinya, ada breadth first search, ada uniform cost search, ada depth first search, ada depth limited search, ada iterative deepening search, ada bidirectional search. Yang kita bahas hanya 3 dulu ya untuk pertemuan kali ini. Jadi breadth first search, depth, dan depth limited search. Nah, ini sedikit mengenai pencarian heuristik. Tadi saya juga menjelaskan ya bahwa untuk pencarian heuristik itu ada atribut dan parameter tertentu yang membuat proses pencarian itu tidak terlalu lama ya, lebih cepat untuk mencapai solusi atau tujuannya. Ada yang dinamakan metode generate and test, ada hill climbing gitu ya. Nah, ini hill climbing ini termotif biasanya algoritma-algoritma yang ada gitu ya di AI itu biasanya meniru ya atau melihat keadaan di dunia manusia ya secara umum gitu ya. Ini proses seperti kita naik turun gunung gitu ya, high climbing itu. Nanti kita akan bahas juga nanti di pencarian heuristik. Ada yang base. Nah, tadi kalau yang buta kan ada 2 tadi ya. Ada DFS, ada breadth first search juga ya. BFS juga tapi bukan base ya. Jadi breadth first search itu nanti kita bahas bahwa dia harus menyelesaikan semua node di level 1 terlebih dahulu. Nanti kita bahas. Yang berikutnya ada greedy base first search gitu ya. Nah, ini ada bobotnya, ada simulated annealing, ada memory bounded heuristic search. Oke, mungkin kita agar lebih mudah kita langsung saja ada breadth first search yang pertama. Ini termasuk proses pencarian buta. Di mana di breadth first search gitu ya, sebuah node gitu ya, pada level ke n itu akan dikunjungi terlebih dahulu sebelum mengunjungi node pada level di n plus 1. Jadi ini namanya level ya. Namanya proses pencarian itu biasanya digambarkan dalam bentuk ini ya, pohon pencarian. Pencarian tuh dimulai dari node akar. Nah, ingat node akar itu jangan kebalik ya, akarnya ada di atas. Jadi dia akan mencari dari level 0 itu dia akan ke yang paling kiri dulu lalu ke kanan, kemudian pindah ke level berikutnya. Nah, ini contohnya ya.
Misalkan ada sebuah pohon pencarian gitu ya, kita di awal mulanya di X. Nah, misalkan kita ingin mencari di Y, tujuan kita Y nih, kita harus mencari. Nah, kalau breadth search itu memang dia harus mencari di level pertama dulu. Ini level 0, 1, ini 2, dan ini 3, ini 4. Jadi ada 4 level ini. Level 1, level 2, ada level 3, level 4. Jadi prosesnya ya dia mencari dulu dari level 0 ke level 1. Level 1 dimulai dari yang sebelah kiri ke sebelah kanan. Kalau A sudah, lalu ke B. Dari B sudah, gitu ya, dia ke B lagi, dia ke C, dia ke A, ke F, gitu ya. Misalkan tujuannya adalah F, ya maka selesai. Tapi kalau ternyata tujuannya Y, maka dia harus dilanjutkan dari Y ke D lagi, ke sini ke Y lagi, ada D, ada F, ada Y. Ya memang seharusnya eh, tidak harus sebuah solusi itu merupakan yang paling akhir gitu ya. Bisa saja solusinya ada di tengah-tengah gitu ya. Ini untuk analoginya juga untuk breadth first search, ya kita mencari pertama di sini sampai diketahui level kedua di sini dari sebelah kiri ke kanan gitu ya. Dari kiri ke kanan ini lanjut. Ini ke level 3 sekarang. Jadi saya rasa algoritma ini sangat sederhana gitu ya. Jadi algoritmanya seperti ini. Jadi buatlah suatu variabel not list gitu ya. Ada nama variabel namanya not list. Dan tetapkan itu sebagai keadaan awal gitu ya, state awalnya. Lalu kerjakan langkah-langkah berikut sampai tujuan tercapai atau not list dalam keadaan kosong. Jadi algoritmanya seperti itu saja. Dihapus elemen pertama dari not list, misalkan gitu ya, ada E jika not list kosong keluar. Jadi bila tidak ada not list lagi gitu ya, atau ada not list baru gitu ya, berikutnya pada setiap langkah yang aturannya cocok dengan langkah yang kita state sebelumnya, langkah E, maka dikerjakan. Mungkin lebih mudah kita langsung saja ke ininya ya, analoginya sebentar lagi. Jadi algoritma BFS itu aplikasikan aturan tersebut untuk membentuk suatu keadaan baru. Yang namanya tadi mencari ke level yang berikutnya ya, dari level terendah dari 0 gitu ya. Jadi kita harus mencari dulu di setiap level terlebih dahulu sampai selesai, baru lanjut ke level berikutnya. Jika keadaan awal itu adalah tujuan, maka di step terakhir, maka dia selesai algoritmanya ya. Jadi tidak harus menunggu sampai semua node selesai dicari atau dikunjungi, tetapi cukup bila itu merupakan tujuannya, maka algoritmanya bisa selesai, bisa keluar. Jika keadaan awal bukan tujuan, gitu ya, tambahkan keadaan yang baru tersebut pada akhir node list. Jadi setiap tahap itu tambahkan node list begitu ya. Sampai dia bahwa menemukan kondisi saat ini itu sama dengan kondisi tujuan. Jadi gampangnya seperti itu. Nah ini keuntungannya ya. Jadi keuntungannya tidak akan menemui jalan buntu. Jadi tidak ada namanya kalau menggunakan BFS itu solusinya tidak ditemukan misalkan. Nah itu tidak ada. Tidak ada satu solusi BFS akan menemukannya jika lebih dari satu solusi, maka solusi minimum akan ditemukan. Jadi misalkan ini ada lebih dari satu, contohnya dua solusi tadi. Nah, misalkan ada yang satu di node ini ya, pertama di paling kiri dari level 3 misalkan. Yang kedua di node paling kanan di level 4. Otomatis setelah dia menemukan yang node sebelah di level 3 tadi, sebelah kiri, maka dia akan selesai. Yang 4 belum sampai ditemukan. Nah, itu kelemahannya, keuntungannya, tapi kalau ada lebih dari satu solusi, maka solusinya biasanya solusi minimum yang diperoleh gitu ya, bukan solusi maksimum. Nah, kelemahannya membutuhkan memori yang cukup banyak lah, karena kita tadi kan harus menyusuri ya semua level. Misalnya level 1 kita cari semua. Kalau node-nya atau jumlah rantingnya ada 100, berarti kita melakukan pencarian 100 kali di level 1. Otomatis banyak memori yang harus kita simpan.
Lalu membutuhkan waktu cukup lama. Nah, ini kalau dia mengunjungi setiap ranting atau node ya, maka ya waktunya juga akan sangat lama gitu ya. Jadi membutuhkan waktu cukup lama karena harus menguji n level. Kalau levelnya ada 4 mungkin masih lebih masuk akal. Kalau levelnya sudah lebih dari 50 mungkin ya itu juga 100 misalkan, itu lama sekali. Analisis ruang dan waktunya gitu ya, asumsinya biasanya terdapat satu solusi, asumsi kita. Jadi pohon pelacakan memiliki cabang yang selalu sama. Jadi kita analogikan cabangnya itu sama gitu ya, B. Jadi solusi itu ada di level ke D, misalkan. Ini sebuah asumsi ya, kita harus pahami dulu. Berikutnya asumsi kita yaitu tujuan dicapai pada pertengahan pohon. Jadi tidak selalu tujuan itu di akhir node misalkan, yang level paling besar misalkan. Tidak harus. Ini analisis ruangnya gitu ya. Jadi antrian pertama memiliki satu keadaan. Jadi setelah langkah pertama, antrian berisi B keadaan. Nah, ingat tadi kita B itu kan adalah jumlah ini ya, cabang yang dimiliki ya. Jadi setiap langkah pertama itu antriannya berisi B keadaan, sebanyak cabangnya. Kalau cabangnya ada 100 ya 100 gitu ya. Pemrosesan setiap B keadaan pada level 0. Jadi memang pada level 0 itu kan kita mulai proses pencariannya. Selesai pemrosesan pada level tujuan, antrean akan sebanyak, jadi jumlah antrean yang sudah direcord ya, itu B itu jumlah rantingnya, sedangkan tadi D itu solusi gitu ya, solusi ada di level keberapa, itu min 1. Jadi B pangkat D min 1. Itu rumusnya untuk ini ya, melihat banyaknya antrean kita. Jadi antrean yang disimpan gitu ya, disimpan itu sama seperti jumlah antrean tapi dibagi 2. Berikutnya ada analisis waktunya gitu ya. Diasumsikan kita tidak mengasumsikan waktu pencariannya berbeda-beda tiap ranting ya. Itu nanti juga akan lebih rumit atau lebih kompleks karena biasanya kalau seperti itu tuh terkait ada pembobotan, ada pun jarak ya. Jadi untuk melakukan proses pencarian. Jadi ini kita analogikan bahwa setiap node itu waktu yang dibutuhkan sama untuk mencari setiap node. Jadi rumusnya 1 plus B kuadrat plus B pangkat 3 gitu ya, sampai B pangkat D min 1 tadi. Plus B pangkat D per 2. Jadi itu rumusnya. Nah, kita lanjut kalau tadi BFS itu mencari ke semua di level yang sama sampai selesai. Nah, kalau sekarang namanya depth ya, berarti dalam. Berarti kita melakukan pencarian ke dalam, ke level yang paling dalam dahulu gitu ya. Jadi proses pencarian itu dilakukan pada semua anak sebelum dilakukan pencarian ke node yang selevel. Jadi kalau tadi mencari di level 1 dulu, ini tidak langsung 1, 2, 3, 4, kembali lagi ke 1 gitu ya. Pencarian dimulai dari node akar ke level yang lebih tinggi, diulangi sampai solusi ditemukan. Nah, ini diversesnya ya, masih sama diagramnya seperti yang tadi. Misalkan dari sini gitu ya, kita level 0, kita lakukan dulu ke level 1, lalu ke level 2, ke level 3 gitu ya. Baru setelah itu, oh sudah tidak menemukan adanya cabang lagi, dia harus naik gitu ya. Terus dia mencari adalah ke cabang berikutnya. Nah, lalu di sini sudah misalkan ditemukan, yang dicari adalah Y di sini, ya sudah selesai. Kalau belum ya dia harus kembali lagi ke sini, ke ranting sini. Lalu ke sini, kalau tidak ada dia akan kembali ke level sebelumnya. Jadi seperti ini untuk diversers. Dari yang level 0 ya ke level 1, level 2, ketiga, gitu ya, 4, baru kembali lagi ke ranting yang belum ditelusuri. Seperti itu algoritmanya.
Nah, ini sama analoginya ya, misalkan kita sudah nyampe sini gitu ya, mau kita harus kembali lagi gitu ya, misalkan. Ini J sama J sudah dicari, lalu kita ke K, lalu kita cari lagi kalau sudah selesai kembali ke level 0, dia cari di ranting yang lain gitu ya, ditemukan C ini. Dari C ke kiri ke F ini gitu ya. Lalu dari F itu langsung turun dulu, tidak langsung ke G. Jadi seperti itu. Untuk algoritma sendiri, jika keadaan awal adalah tujuan, maka selesai. Itu yang pertama. Jika keadaan awal bukan tujuan, maka lakukan apa? Yaitu lakukannya bangkitkan suksesor E dari keadaan awal. Jadi intinya suksesor E itu dari keadaan awal itu nanti memungkinkan kita untuk kembali lagi ke node sebelumnya ya. Bila sampai akar dia sudah tidak ada solusi lagi, dia akan kembali ke node sebelumnya. Panggil DFS dengan E sebagai keadaan awal gitu ya. Lalu jika E tujuan gitu ya, maka selesai. Jika tidak, maka ulangi langkah yang kedua. Jadi memang keuntungannya untuk DFS ini memori yang dibutuhkan relatif kecil. Karena hanya menyimpan node yang aktif saja. Nah, node yang aktif itu maksudnya seperti ini. Kalau tadi di BFS ya semua node itu disimpan. Nah ini kalau node-nya atau jalurnya sudah tidak ditemukan, maka itu tidak akan disimpan. Gitu ya. Nah, DFS ini menemukan solusi tanpa harus lebih banyak dalam ruang keadaan. Ini perbedaannya DFS sama DFS tadi. Kelemahannya mungkin kan tidak ditemukan tujuan, jadi, atau hanya mendapatkan satu solusi. Sama seperti BFS tadi, bahwa memang kalau solusinya lebih dari satu, maka kemungkinan yang ditemukan yang satu. Ya. Karena bila itu di state bahwa node awal sama dengan node tujuan, maka ya selesai sudah. Ini memungkinkan tidak ditemukannya solusi. Itu kelemahannya. Untuk analisis ruang dan waktunya sendiri gitu ya. Jadi setelah langkah I gitu ya, ini kita analogikan aja, stack berisi B node. Jadi masih ingat tadi B itu analogi kita itu adalah jumlah rantingnya gitu ya. Jadi setelah langkah 2, stack berisi nilai B tadi dikurangi 1 ditambah B node. Jadi setelah langkah 2 gitu ya, stack-nya berisi B-1 plus B-1 plus B node gitu ya. Setelah langkah D gitu ya, stack-nya berisi, stack ini tumpukannya ya. Jadi berbeda tadi BFS sama DFS ya. Kalau di sini yang disimpan sampai pada langkah ke D gitu ya. Jadi B-1 dikali D plus 1 node. Ini sudah ini ya selesai gitu ya analisis ruangnya. Sedangkan analisis waktunya gitu ya, pada kasus terbaik gitu ya, DFS ini dapat mencapai tujuan pada kedalaman D pertama sehingga tidak dibutuhkan pencarian D plus 1. Ya ini untung-untungan intinya. Kalau dia tujuannya ada di level D pertama, gitu ya, kita tidak perlu mencari di level D plus 1-nya. Jadi, misalkan ada di level 1, kita tidak perlu mencari ke level 2. Pada kasus terburuk, gitu lah, itu tadi skenario terbaik ya. Kalau skenario terburuk, maka mencapai kedalaman D pada node terakhir sehingga dibutuhkan pencarian sebanyak yaitu 1 ditambah B tambah B pangkat 2 ditambah B pangkat 3 dan seterusnya sampai B pangkat D. D ini rantingnya yang terakhir gitu ya. Terus ya itu sama dengan BD plus 1 min 1 per B min 1. Ini untuk analisis waktunya skenario yang terburuk gitu ya. Nah, mungkin itu pengantar dan penjelasan mengenai DFS. Nah, berikutnya masih ada Pak, satunya depth limited search gitu ya. Kalau itu sebetulnya sama persis seperti DFS, hanya kita limit ya, kita batasi. Kita kembali aja ke contoh yang tadi lah ini.
Nah, misalkan kita batasi saja, dia akan mencari gitu ya, pada node atau level keberapa maksimal gitu ya. Ini pengaruhnya penting karena misalkan levelnya ini ada 100 gitu ya, di setiap cabang ini 100 ya, ada level 0, 1, 2, 3, sampai 100. Yang lain pun sama, tiap cabang. Ya, maka dia untuk mencari satu jalur ini saja dia harus mencari 100 sampai 100. Misalkan kalau solusinya ada di yang sebelah kanan sendiri, otomatis sangat lama sekali untuk mendapatkan tujuan ini gitu ya. Maka kita bisa membatasi, misalnya kita membatasi untuk level tertentu gitu ya. Misalnya kita batasi sampai level 5 walaupun isinya banyak gitu ya. Dia akan mencari dulu gitu, misalkan sampai ini ya, note yang paling kanan, dari yang paling kiri sampai paling kanan. Mungkin seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan silahkan dituliskan di tempat atau di forum diskusi atau ditanyakan langsung gitu ya ke saya, bisa melalui ketua kelas, dikoordinir gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.